Jadi yaitu kembali lagi karena Allah dan karena agama Islam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Talk Show Media Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebelumnya perkenalkan kami ada dua host. Yang pertama yaitu saya sendiri Laila Asifa Iksana, dan yang kedua rekan saya Laura Endina. Sebelumnya gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke Kak, kita ini mau ngapain sih? Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu pemenang juara 1 Lomba Karya Akuntansi yang diadakan oleh Hikmasi, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, tanggal 11 Maret 2023 kemarin, Kak. Oh, gitu ya, Kak? Iya. Oke, teman-teman, kita kenalan dulu ya. Silakan memperkenalkan nama, sekolah, sama mengikuti lomba apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Cynthia Angelia Purnama dari SMA Negeri 4 Kota Madiun. Dan alhamdulillah kemarin saya mengikuti cabang lomba dai yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Halo, perkenalkan nama saya Aksita Rusmin Landari. Saya dari SMK PGRI 1 Ponorogo, pemenang lomba Olimpiade Akuntansi. Perkenalkan, saya Riandita Mulyawati dari SMK PGRI 1 Ponorogo. Saya sebagai pemenang lomba Olimpiade Akuntansi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hida Syalvia. Saya dari SMK Negeri 1 Ponorogo. Di sini saya mewakili SMK Negeri 1 Ponorogo sebagai pemenang juara umum dari lomba Karya Akuntansi 2023. Sebelumnya nih, Kak, kategori lomba Hikmasi kemarin itu apa aja sih, Kak? Oke, lomba karya akuntansi yang dilaksanakan oleh Hima Aksi kemarin itu ada 3 lomba. Yang pertama lomba Olimpiade Akuntansi, lomba dai, dan lomba esai. Nah, untuk pemenang lomba esai kebetulan hari ini lagi berhalangan hadir, Kak. Oh, berarti kali ini yang hadir ada lomba dai dan lomba Olimpiade ya, Kak? Iya, sama juara umum. Baiklah. Silahkan Kak Ila, ini mungkin bisa memasuki pertanyaan-pertanyaan ya. Ini pertanyaan santai saja. Oke. Kami ada beberapa pertanyaan nih untuk kalian. Yang pertama, sebelumnya mendapat informasi lomba karya akuntansi ini dari mana? Dari pihak sekolah. Oh gitu. Dari pihak sekolah. Direkomendasiin dari sekolah juga. Direkomendasi dari sekolah. Berarti didelegasikan oleh gurunya ya? Iya. Tapi dari diri kalian itu ada keinginan sendiri tidak? Ada Allah Pasti ya. ada juga. Pasti ada juga. Baik, lanjut pertanyaan kedua ya Kak Ila. Persiapan teman-teman mengikuti lomba ini itu berapa lama? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Iya. Kalau adiknya? Mungkin 1 minggu. 1 minggu. Itu selama persiapan itu setiap hari latihan terus atau selang-seling gitu waktunya? Selang-seling menyamakan juga dengan KPM. Oh begitu. Selama itu sempat overthinking nggak sih? Pastinya Iya. Menurut teman-teman nih, apakah ada kesulitan atau nervous gitu saat mengikuti lomba? Pastinya itu udah pasti ya Kak, karena ya lihat lama-lamanya juga nggak mudah. Terus ya soal-soalnya juga Susah. namanya kompetisi ya, apalagi kan kita untuk Olimpiade itu juga ada cerdas cermat, kan ada cepet-cepet itu grogi, nervous pasti ada. Kalau artinya Iya, mungkin kita ada overthinking. Aduh, lawan aku kok seperti itu. Nah, itu untuk cara mengatasinya adalah kita niatkan untuk Allah. Kita ikut lomba karena Allah, kita menang alhamdulillah, kita kalah dapat saudara banyak. Jadi memang Kak sempat overthinkingnya, aduh, ini gimana nih, gimana. Tapi gini, ingat lagi, Allah adalah penentu segalanya. Jadi kalau kita udah pasrah sama Allah, insya Allah Allah itu tahu kita berusaha, Allah itu tahu, dan Allah itu akan balas usaha kita itu dengan hasil yang insya Allah kita harapkan. Masya Allah. alhamdulillah ya, Iya, tidak mengkhianati hasil selama ini, membuahkan hasil. Lanjut pertanyaan. Oke, silakan Kak. Mengikuti lomba karya akuntansi ini tadi kan atas kemauan sendiri dan juga didelegasikan oleh sekolah ya. Bagaimana perasaan kalian? pastinya itu seneng banget karena
nggak semuanya bisa didelegasikan sama sekolah, dan itu kesempatan besar gitu buat kita. Ya, berarti dipercaya oleh guru gitu ya. Orang-orang terpilih. Orang terpilih. Wah, hebat loh mereka. Dan dipilih oleh guru dan mendapatkan juara. Bagaimana tuh Kak Ina? Sekolahnya itu pasti bangga ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Kak, apa sih yang menjadi faktor pendorong atau semangat buat kalian untuk mengikuti lomba dan apalagi dapat juara nih? Faktor pendorong yang pasti keluarga. Jadi kalau keluarga sudah memberikan izin, apalagi keluarga sudah support penuh, itu pasti langsung iya, ayo kita ikutin. Dan juga faktor pendorongnya karena ini tanggapan ini pendapat saya pribadi, karena begini, kalau kita mau ikut lomba dai, nanti kita akan calon yang insya Allah bisa membimbing umat, maka kita sebagai generasi muda yang mumpung masih muda, masih umurnya panjang, masih kece-kece, ayo kita jadi dai-dai milenial yang bisa dikenal masyarakat. Kita bisa mensiarkan agama Islam. Karena apa? Ketika kita mengajak pada kebaikan, itu orang yang kita ajak kebaikan, selama mereka melakukan kebaikan yang telah kita perintahkan, maka amal-amal pahalanya itu juga mengalir kepada kita. Jadi yaitu kembali lagi karena Allah dan karena agama Islam. Masya Allah. Berarti dukungan dari orang terdekat itu sangat penting ya, Dik ya? Betul sekali, Kak. Apalagi ini menang gitu, tanggapan orang tua gimana? Tanggapan orang tua itu ketika menang itu alhamdulillah, tapi saya itu juga dipesan satu, dibilang gini, Cynthia, kamu jadi juara 1 jangan main-main, katanya gitu Kak. Loh kenapa itu? Ya jangan main-main, kamu berarti dipercaya untuk jadi juara 1, tanggung jawabmu banyak. Karena kita kan berceramah, kita dai itu kan apa ya, harus bisa sebelum kita memberitahu orang lain itu dirinya harus diomong terlebih dahulu. Apa yang kita ajarkan kepada orang lain, kalau kita tidak bisa melakukannya, dosanya lebih besar. Maka dari itu keluarga di rumah, kamu juara 1, gunakan gelarmu ini untuk apa? Untuk dakwah, jangan sampai sombong. Ingat Padi, semakin merunduk semakin ke bawah. Jangan kayak tong kosong nyari bunyinya. Saya langsung insya Allah siap ngoten. Oke, berarti dari pengalaman-pengalaman, dari mendapatnya juara 1 itu tidak boleh sombong ya, dia tidak boleh meninggikan dirinya, harus rendah hati. Oke. Kalau untuk lomba olimpiade, faktor pendorongnya itu dari support dari guru, dari keluarga pastinya. Tapi kalau yang pertama itu dari diri sendiri sih. Kan diri sendiri punya kemauan untuk menang. Pastinya kan kita diberi kesempatan dari guru. Kita kan juga pasti nggak mau mengecewakan guru. Jadi kita terus berusaha untuk harus bisa menang gitu. Jadi punya kemauan, punya intinya harus ada tekadnya. Gitu. Kalau adiknya ada yang ingin disampaikan? Kalau saya sih pengen cari pengalaman yang banyak ya Kak ya, karena di masa SMA, SMK tuh nggak pengen kayak cuma gitu-gitu aja. Pengen banget tuh keluar dari zona nyamannya tuh gimana. Pengen banget jadi siswa yang berprestasi, bisa banggain diri sendiri, keluarga, dan juga sekolah. Cakep loh adik-adiknya loh Kak Ila. Semangatnya ini sudah keren. keren. Pertanyaan selanjutnya Kak. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan untuk pemenang lomba dai dulu ya. Mulai mengikuti lomba dai itu sejak kapan? Mulai ikut lomba dai itu dari kelas 3 SD. 3 SD sudah ikut lomba dai. Iya, dulu masih imut-imut, sekarang udah ya seperti ini. Masih imut loh. Iya dulu, itu dulu. Dibanding kita ya. Kita juga masih imut kok Kak, tenang saja. Tapi itu mulai kan dari kelas 3 SD ya, itu mengikuti lomba dai terus atau ada keagamaan lainnya? Dulu awal kali lomba itu sebetulnya Cynthia tuh masuknya bukan ke dai, tapi ke kiroah. Karena kiro, terus guru itu ada Sin, coba deh, ini cobain. Kalau zaman dulu itu pildacil, pilihan dai kecil untuk ikut lomba. Nah ternyata Cynthia itu lebih cintanya itu di pildacil gitu kan, di dai. Dan
ya keterusan karena udah cinta jadi keterusan sampai sekarang gitu. Jadi menyampaikan isi-isi agama gitu ya. Insya Allah. Masya Allah. Dan apakah kamu ikuti lomba-lomba yang lain itu selalu menang atau sempat kalah juga? Namanya perjalanan itu ada yang menyakitkan tapi ada yang enak di hati ya. Gini Kak, selama perjalanan saya itu ketika pertama kali ikut lomba Pildacil itu saya kalah Kak. Gitu. Terus ikut lagi kalah. Ikut yang ketiga kali alhamdulillah diberi kesempatan jadi juara 2. Nah dari ini udah dikasih kesempatan juara 2 itu saya kelas 5 SD. Dari situ saya harus semangat terus sama keluarga innamal a'malu binniyat. Semua kegiatan itu tergantung dari niatnya. Niatkan semua karena Allah, maka Allah akan memberimu kemudahan. Gitu Kak. Walaupun kalah itu bukan akhir dari segalanya. Kita kalah bisa coba lagi. Justru menambah semangat gitu ya. Betul sekali Kak. Betul. Jadi kekalahan itu bukan akhir dari segalanya. Betul. Kak Ila. Betul. Jadi setelah menang itu harus terus berlatih, berarti ikut lomba lagi gitu ya. Pantes public speakingnya juga bagus Kak Ila. Kata-katanya itu tersusun rapi gitu loh. Dulu sebelum MAN itu sekolahnya apa? MTS? Oh, saya dari SD terus SMP negeri semua Kak. Oh, jadi tidak melulu Iya. tentang keislaman ya? Tapi Iya, bagus sekali. Seperti itulah. Berarti dari sekolah, dari orang terdekat itu juga mendukung gitu ya. Betul sekali Kak. Oke. Selanjutnya untuk lomba olimpiade nih. Sejak kapan teman-teman mulai tertarik di bidang ekonomi khususnya akuntansi? Yang pastinya sejak masuk SMK kita jurusan akuntansi itu karena sudah tertarik, ini kayaknya unik ya jurusan ini unik. Iya. Terus setelah kita menjalani belajar gitu sudah tahu cara mengerjakan itu semakin enak gitu, semakin asik gitu mengerjakan akuntansi. Kalau awalnya sih kan sebenarnya dari MTS kan juga nggak ada kalau akuntansi itu apa sih gitu. Iya. Terus kan ikut temen juga kalau sebenarnya awal itu masuk akuntansi itu ikut temen ya Kak ya. Terus jadi kalau masuk akuntansi terus terinspirasi dari teman-teman untuk masuk akuntansi, kok sulit kayak begini, nggak bisa gitu awalnya, terus kok hitung-hitungan semua ya gitu. Terus lama-kelamaan jadi kan bisa beradaptasi ya dengan akuntansi itu, kok lama-kelamaan jadi seru gitunya juga. Kalau misal kan ada yang kalau di akuntansi kalau apa itu balance sama nggak balance. Iya. Kalau waktu udah balance itu kok rasanya seneng banget Seneng sudah gitu bisa ya. gitu. Iya. Tapi emang susah loh Kak menyamakan biar balance itu. Iya. Kadang balance aja juga Masih sering salah gitu. salah. Nah, selanjutnya Kalau saya sih kalau dulu sama sekarang beda ya Kak ya. Dulu tuh SMK tuh dianggapnya bisa apa sih gitu loh. Kayak bahkan dipandang SMK tuh nggak bisa kuliah atau gimana. Iya. Tapi kan sekarang beda. SMK itu tuh bisa dua pilihan nih, bisa kuliah atau kerja. Terus dulu tuh saya masih bingung mau kuliah atau kerja sih gitu. Terus akhirnya saya mutusin buat jurusan SMK, sekolah di SMK ambil jurusan akuntansi. Kan akuntansi sendiri dikenal sama jurusan yang berkualitas, punya prospek kerja yang cukup banyak. Maka dari itu saya tertarik nih masuk jurusan ini. Nah waktu dijalani kok ternyata seru banget. Ternyata tuh nggak sesulit yang banyak orang kira gitu. Kalau tugas-tugas dari guru itu gimana itu? Sulitkah atau tergantung materi atau tergantung guru juga? Tergantung materi. Tergantung materi ya. Sulit sih sulit, tapi kan kalau dipelajari juga masih bisa. Kalau udah tahu caranya tuh enak gitu. kebetulan nih saya kan juga akuntansi ya Kak ya. Saya kepo nih sama adik-adik itu sempet apa Frustasi itu nggak sih? kayak enggak masuk akuntansi, aduh nyapa aku kayak mlebu akuntansi gitu nggak sih? Menyesal gitu. Sempet sih waktu kan itu pelajarannya daring ya Kak ya. Iya. Jadi Waktu bingung corona. gitu. Iya. Tapi waktu udah mulai offline, udah mulai paham, oh enak gitu sebenarnya. Oke, jadi ya sama sih saya sempet Iya. kayak gitu. Awalnya menyesal, tapi setelah tahu ilmunya, ya Ternyata ya sulit-sulit semakin enak. semakin cinta itu sama Akuntansi. pelajarannya. Iya. Kalau teman-teman akuntansi itu gimana? Apa ya berhitung terus atau ya biasa saja bercanda-canda gitu? Kalau lagi serius ya serius, kalau bercanda ya bercanda. Lanjut Kak. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Kan
Kan ini kan teman-teman baru ikut lomba dan menang ini ya. Itu teman-teman sering ikut lomba ini pertama kali atau sudah lama seperti adiknya yang ikut dai gitu. Kalau buat aku sih pertama kali. Pertama kali langsung menang Kak Ila. Juara 1. Lainnya juga? Iya, kalau saya juga masih pertama kali ini. Ya? Saya udah beberapa kali, cuma ya baru akuntansi kan ya baru ikutnya terjunnya biasa aja. Iya. Dulu pernah ikut lomba apa? Sering kayak yang aku atau apa itu. Akuntansi juga. Akuntansi juga. Oke. Ya kalau yang dai kan sudah dari kelas 3 SD ya. Udah pengalamannya udah banyak banget. Kakak sendiri nih pernah mengikuti lomba gak sih? Alhamdulillah jangan ditanya gitu Kak. Masih sering mengabdi saja sih sebenarnya. Untuk menangnya alhamdulillah belum dikasih ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah harus disyukuri seperti adiknya. Kalau gagal itu bukan akhir dari segalanya. Bisa mencari jalan lain Kak. Iya. Pertanyaan berikutnya Kak Ila. Perasaan teman-teman saat memenangi lomba ini apa? Pastinya kan senang. Terus apa lagi? Nggak nyangka. Nggak nyangka bisa menang gitu. Pertama kali ikut lomba langsung menang nggak nyangka gitu ya. Juga bersyukur kan Ya, dikasih kesempatan yang berharga banget lah ini. Kalau dari adiknya yang ikut dai itu gimana perasaannya yang menang lagi gitu? Ataukah biasa saja seperti yang sebelum-sebelumnya atau alhamdulillah masih dikasih kepercayaan gitu? Bersyukur karena kan ini Ponorogo ya Kak. Iya. Itu ketika diumumin juara 1 itu rasanya masih bingung Kak. Otaknya tuh masih iya. Nge-lag ya? Iya Kak. Nge-lag. Bahasa apa itu Kak nge-lag gitu? Coding. Karena begini ke Kota Madiun ke Ponorogo itu kan juga jaraknya lumayan tidak jauh banget ya. Karena udah cinta jadi ya jaraknya sedikit. Nah itu diniatkan ke sini ketika dapat ya intinya bersyukur, tapi bukan berarti aku udah biasa enggak. Setiap momen itu pasti berarti. Jadi kita hargai setiap momen itu pasti berarti. Betul Kak, saya pulang dari Unmul itu Kak, Iya. dari rumah seminggu itu saya masih Bayang-Bayang. Emang kampusnya itu keren banget. Masya Allah. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mari sekolah. Selain di sini mungkin luar kotanya ada nggak? Iya. Baru Ponorogo berarti sebelumnya di lingkup Madiun saja ya? Nanti lebih jauh lagi ya? Oke. Selanjutnya Kak. Oke. Kan sebentar. Ini kalian kelas berapa? 11. Kelas 11. Kelas 12. Itu kelas 10. Wah, masih kecil-kecil. Ini adiknya yang mau bentar lagi kan lulus ya? Iya. Ini rencananya mau kuliah atau kerja? Insya Allah mau kuliah Kak. Mau kuliah. Iya. Yang lainnya? Kalau masih Bingung bingung ya. Saya masih kelas 11, Iya. masih ada kelas 12. Saya dulu juga gitu Kak, kan saya dulu kan juga SMK, Iya. ambil perbankan syariah. Nah Masya itu Allah. gitu, pas lulus itu ya kayak saya kerja gitu Kak, Iya. nggak ada angan-angan lulus. Terus setelah negeri ditutup, saya bingung itu Kak, di rumah terus corona, akhirnya kuliah gitu. Kan suatu saat nanti kan nggak tahu, terlintas di pikirannya. Iya. Gitu. Ilmunya kan tetap berharga gitu Iya. ya Kang. Entah kedepannya kepakai atau tidak, tapi setiap ilmu itu pasti ada manfaatnya. Oke. Nanti kalau kuliah jangan lupa ya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Iya. Dari Fakultas Ekonomi itu ada prodi apa aja sih Kak? Ada 3 prodi yaitu manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan atau EP Kak. Oh begitu. Ini pertanyaan terakhir nih ya Kak. Iya. Wah cepat sekali ternyata. Ini kesan dan pesan apa adik-adik mengikuti lomba karya akuntansi 2023 ini? Bagaimana perasaannya? Kesan pesannya di dalam lomba itu gimana? Kalau kesannya jadi saya sendiri senang sekali bisa ikut lomba di sini karena kan di sini juga pas mendapat ilmu, mendapat pengalaman juga, terus
bonusnya itu dapat juara. Iya, dapat trofi itu dapat bonus. Iya. Terus untuk pesannya, semoga nanti tahun depan bisa diadakan lagi lomba karya akuntansi. Iya, setiap tahun pasti ada. Iya. Nanti tahun depan bisa ikut lagi ya. Iya, insya Allah. Yang lainnya pesan-pesannya. Yang pasti kami sih ngucapin banyak terima kasih ya karena sudah diadakan kegiatan lomba ini yang pasti itu meningkatkan prestasi, pengalaman, masih banyak pengalaman yang berharga buat kita semua. Harapannya acara ini tuh sudah baik sekali. Harapannya semoga ke depan itu dapat menjadi lebih baik lagi, ditingkatkan dan bermanfaat buat kita semua. Oke, siap. Selanjutnya? Kalau dari saya hanya mau bilang terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Universitas Muhammadiyah Ponorogo keren, kampusnya oke banget. Karena apa, setiap tahunnya itu ada event-event yang bisa diikuti oleh pelajar SMA, dan itu Kak, kalau ketika ada event pelajar SMA itu pasti langsung semangat. Yang tadinya biasa-biasa aja langsung tergugah lagi semangatnya. Maka untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo semoga selalu memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Amin. Oke, cukup sekian ya Kak obrolan kita kali ini. Oke. Ini berarti ada pesan yang tersirat ya Kak dari perlombaan ini ya. Kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Seperti yang dikatakan adiknya tadi, kita harus keluar dari zona nyaman, terus mengupgrade diri dan mencoba hal baru, menambah pengalaman gitu ya Kak Ila ya. Oke. Baiklah, silakan Kak Ila. Oke, cukup sekian ya perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktunya, apalagi yang rumahnya jauh. Terima kasih sudah datang. Iya. Sini. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya Laila Azuba Iksana dan rekan saya Laura Endina pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.